Prajurit ini ingin melihat hantu. Jadi dia menaburkan lantai dengan tepung. Dia ingin itu dapat mendeteksi jejak kaki hantu. Tapi tepat setelah itu, jejak kaki tiba-tiba muncul di lantai. Para prajurit dengan gugup melihat ke tanah. Hanya jejak kaki yang perlahan mendekat. Mereka takut memejamkan mata. Detik berikutnya, tentara diseret langsung oleh hantu. Konon, tentara biasanya memiliki yang berat. Kejahatan berat. Kenapa semua hal jahat yang kotor mendekat? Mengapa hal seperti ini terjadi? Cerita harus diceritakan dari awal. Setelah Perang Dunia Kedua, batalion yang dibentuk oleh tentara AS menerima misi untuk mempertahankan kastil kuno. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Kapten Tappet melihat sebuah jeep bergegas ke arah mereka. Tetapi musuh tidak tahu bahwa jalan di depan segera dipenuhi dengan granat. Mobil itu langsung diledakkan. Semua orang di dalam mobil meninggal. Kemudian seluruh tim datang untuk membersihkan tempat kejadian. Eko langsung mematahkan 2 gigi emas di mulut musuh. Dia sangat serakah, bahkan mantel musuh pun tidak mau lepas. Sungguh orang yang serakah. Makan anjing berbulu. Setelah membersihkan tempat kejadian, mereka melanjutkan ke lokasi misi. Beberapa saat kemudian, di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sekelompok warga yang sedang dalam pelarian. Eko berlari ke arah mereka secara langsung. Ketika dia datang di depan seorang wanita, dia tidak menunjukkan kebencian. Dan melepas jaket dan memberikannya kepada gadis itu untuk memakainya. Kemudian ambil rampasannya. Segenggam gigi emas, berikan pada gadis itu. Kemudian berbalik dan pergi. Sepertinya hatinya masih cukup baik. Setelah berjalan selama setengah hari, mereka akhirnya mencapai kastil. Ini adalah misi mereka kali ini. Jaga kastil ini. Namun, mereka menemukan bahwa di kendaraan di depan mereka, ada seorang prajurit yang sedang tidur. Tapi kastilnya sangat besar, mengapa tidak tidur di dalam tetapi tidur di luar? Mereka semua merasa aneh. Setelah para prajurit di van bangun, segera berlari ke kastil. Masih berlari dan berteriak girang. Bala bantuan telah tiba. Saat peleton masuk ke dalam, menemukan semua tentara tidur di lantai. Selain itu, mereka tampaknya terburu-buru untuk meninggalkan tempat ini. Eko dengan penasaran bertanya mengapa dia tidak tidur di tempat tidur. Tapi mereka berbohong dengan gugup bilang bahwa karena tempat tidurnya ada skarap. Kemudian berikan beberapa kata nasihat. Setelah meninggalkan walkie-talkie, buru-buru meninggalkan kastil. Cepat pergi dari sini. Mereka sangat terburu-buru sehingga mereka lupa membawa ransel mereka. Ini membuat skuad Tappet terasa sangat aneh. Tapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Kemudian semua orang berpisah untuk memeriksa situasi kamar. Private dan Eko menemukan altar ajaib di bawah karpet kamar. Private berspekulasi. Tentunya musuh melakukan ritual pembunuhan di rumah ini. Di ruangan lain, Tappet menemukan sudut karpet yang terbakar. Selanjutnya, ada 4 titik putih sempurna di atasnya. Dia melihat ke karpet, lalu ke kursi di sebelahnya. Kemudian langsung angkat kursi. Tempatkan kursi di 4 titik putih. Pas banget tanpa celah. Di sisi lain, Baci menyalakan sebatang rokok. Tapi sebelum dia bisa menyalakannya, apinya sudah padam. Lalu dia menyalakan korek api baru. Tapi kali ini dia tidak bisa menyalakan rokok. Maka api otomatis padam. Tiba-tiba ada ketukan di pintu. Baci menoleh untuk melihat tetapi tidak melihat apa-apa. Dia segera mengeluarkan pisaunya dan berjalan menuju pintu untuk memeriksanya. Ketika dia datang ke pintu hendak membukanya. Tapi pintunya sepertinya terkunci jadi tidak bisa dibuka. Baci melihat itu dan berbalik pergi. Tapi detik berikutnya, pintu otomatis terbuka lagi. Di ruangan lain, Kapten dan Isis membuka tirai dan menemukan. Di balik pintu seberang ada sosok yang bersembunyi di dalam. Tapi setelah tirai tertiup angin. Kemudian bayangan orang itu menghilang lagi. Isis bertanya apa itu. Tapi Tappet juga tidak bisa menjawab. Pada saat ini, mereka menemukan bahwa ada 2 bekas cakar yang sangat dalam di lantai. Tiba-tiba, ada suara melengking datang dari belakang.
Mereka berlari untuk memeriksanya. Ternyata air yang direbus Private sudah mendidih. Di malam hari, seluruh tim duduk untuk berbicara. Tiba-tiba kastil mengeluarkan suara aneh. Orang-orang sangat ketakutan, mereka mengatakan jika mereka sering membuat suara ini di malam hari. Lebih suka pergi tidur. Tiba-tiba Tapet berkata, "Ini terdengar seperti kode Morse." Private mendengar itu, dia mengambil buku itu dan berjalan mendekat. Kemudian tuliskan kode Morse di atas kertas. Setelah dia selesai merekam, dia menerjemahkan arti kode Morse ini. "Aku tidak punya kaki." Seluruh tim mulai merasa kagum. Apa maksudnya? Detik berikutnya, di perapian tiba-tiba jatuh seekor tupai. Mereka semua merasa sangat aneh, tetapi mereka tidak terlalu peduli tentang itu. Keesokan harinya, Private sambil memperbaiki radio, tiba-tiba menerima pesan aneh. Api menyala. Mereka datang untuk menemuimu. Mereka mengambil kebahagiaan. Hancur berkeping-keping. Dan dapatkan kenanganmu. Dengarkan suara yang datang dari radio. Kapten berkata, "Aku tidak percaya pada hantu. Aku juga tidak percaya ada seorang wanita tua terbang di atas sapu." Eko bilang, "Aku merasa ini hanya omong kosong." Private lalu melanjutkan, "Aku merasakan hal yang sama. Tapi sekarang aku mengerti kenapa para prajurit barusan terburu-buru meninggalkan tempat ini. Karena tempat ini dihantui oleh hantu." "Tapi," kata Eko, "kami pasti harus menjaga tempat ini sampai tim baru datang untuk menggantikannya." Pada saat ini, ada suara aneh di kastil. Seluruh tim melihat sekeliling dengan ketakutan. Tiba-tiba mereka tahu. Suara itu berasal dari kompor. Kemudian Private dengan cepat mengeluarkan pena dan kertas. Mulai merekam kode Morse yang berasal dari kompor lagi. Terjemahannya adalah, "Jika kamu meninggalkan tempat ini." Tapi detik berikutnya, tangan Private tiba-tiba kehilangan kendali dan menulis di atas kertas. Setelah ditulis, arti dari bunyi tersebut adalah, "Jika kamu pergi, maka kamu akan mati." Seluruh tim takut kehilangan akal sehat. Menjelang malam itu, tiba-tiba pasukan musuh datang. Untungnya mereka mengunci semua pintu dan jendela terlebih dahulu. Musuh menemukan pintu terkunci. Selain itu, mereka tidak bisa melihat siapapun di rumah. Jadi pikirkan bahwa tidak ada orang di dalam. Baru saja berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi tiba-tiba kastil mengeluarkan suara aneh. Ini menarik perhatian tentara musuh yang akan pergi. Seluruh tim merasa mustahil untuk bersembunyi. Kumpulkan saja keberanian untuk mempersiapkan pertempuran. Eko ada di atas menggunakan senapan sniper. Bunuh hampir semua musuh dengan satu senjata. Tiba-tiba sebuah granat terbang ke dalam. Buci melihat itu dan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi granat itu. Detik berikutnya, granat meledak, yang lain tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka semua meledak dan ditembak puluhan meter jauhnya. Tapi untungnya tidak ada yang meninggal. Tangan Baci meledak. Mereka menghancurkan kelompok musuh pertama. Setelah tembakan berakhir, tim dengan tegas mundur ke lantai 2. Tapi yang mengejutkan mereka adalah, di lantai 2 adegan menakutkan terjadi lagi. Melihat pasukan musuh masuk, mereka tiba-tiba tenggelam di air sampai mati dengan cara yang aneh. Musuh berdiri tak bergerak di belakang Private. Tapi di belakang, ada kursi otomatis yang meluncur dengan cepat. Kemudian Private mengumpulkan keberaniannya. Tapi saat dia kembali, hantu perempuan tampak di latar belakang. Prajurit takut, wajahnya tidak setetes darah. Cepat mundur. Tiba-tiba cahaya yang menyilaukan datang. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan musuh dikonsumsi oleh api besar. Private bergumam pada dirinya sendiri dalam ketakutan. Apakah ini nyata? Sisi Eko juga mendeteksinya. Seorang musuh digantung di udara. Apalagi kedua tangan diikat ke belakang. Mengapa semuanya begitu aneh dan seram?
Semua pasukan musuh